Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Rohmana, yang mana saya akan menyampaikan materi mengenai profil SMK Handayani Banjaran, bahwa pada kegiatan MPLS ini saya mengucapkan selamat datang di SMK Handayani Banjaran pada acara mengenal lingkungan sekolah, yang mana profil SMK Handayani Banjaran yang akan saya sampaikan. SMK Handayani Banjaran berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Handayani 1979 yang berada di lingkungan Bojong Sereh. Visi dan misi SMK Handayani Banjaran yaitu visi menjadi sekolah yang mandiri, berakhlakul karimah, kompetitif, serta unggul berkualitas dan kuantitas. Misi SMK Handayani memiliki atau ingin meningkatkan kompetensi akademik sesuai jurusan yang dipilih, yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran. Yang kedua, teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Yang ketiga adalah tata boga. Yang mana misinya yang pertama, meningkatkan sarana prasarana sekolah secara mandiri, berstandar nasional maupun internasional. Yang kedua, menumbuh kembangkan jiwa wirausaha peserta didik, memiliki sikap tanggap dalam melihat peluang lapangan kerja. Yang ketiga, menciptakan sekolah sebagai rumah kedua bagi guru dan siswa. Yang keempat, unggul dalam prestasi dan mampu berdaya saing dengan sekolah lain. Kelima, meningkatkan kuota peserta didik di setiap tahunnya. Jurusan dan kurikulum yang digunakan SMK Handayani Banjaran yaitu seperti pada jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, bahwa di jurusan ini sudah mendapatkan akreditasi, yaitu dengan terakreditasi poin A yang predikat amat baik. Jurusan komputer atau teknik komputer dan jaringan sama, ini juga sudah mendapatkan akreditasi, yang mana terakreditasi poin A dengan predikat amat baik. Jurusan tata boga, karena ini adalah jurusan yang baru, maka ini akreditasinya dalam proses. Kurikulum yang digunakan di SMK Handayani adalah kurikulum 2013. Struktur organisasi SMK Handayani Banjaran. Yang keduanya adalah kurikulum dan peraturan akademik. Yang ketiga, tata tertib sekolah. Struktur organisasi. Struktur organisasi ini sudah terbentuk, yang mana kepala sekolahnya adalah yaitu oleh Ibu Triana Yolianti Alengkara SPD. Wakil kepala sekolah atau wakil kepala bidang kurikulum oleh Yang Rohmana SPD. Wakil atau waka bidang kesiswaan oleh Bapak Herul Herdiana
SST, Wakabid Hubin oleh Bapak Muhammad Dik-Dik, SPD, Wakabid Sarpras Ibu Suci Lestari, Kepala Program OTKP oleh Bapak Dani Rohayadi, SPD, Kepala Produktif atau Program Teknik Komputer Jaringan Bapak Chandra ST, Kepala Program Jasa Boga Tiska Ergenia, SPD, Bendahara BOS Ibu Lilis Rohaiti, SAG, Pembina OSIS Bapak Ilham Ginanjar. Kurikulum dan peraturan akademik. Kurikulum yang digunakan di SMK Handayani adalah kurikulum 2013, yang mana latar belakangnya di tengah perkembangan peradaban yang semakin pesat, di mana sikap kompetensi diri dari ilmu pengetahuan, maka di sini tertuanglah tujuan pendidikan nasional yang dilatar belakangi dulunya sebelum kurikulum 2013 sudah digunakanlah dengan istilah KBK 2004 dan KTSP 2006 yang mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Yang 4 poin ini adalah penataan pola pikir dan tata kelola. Yang keduanya adalah pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses, keempatnya adalah penyesuaian beban. Yang mana di sini tertuang mengenai tantangan internal dan eksternal, sehingga mengacu kepada penggunaan kurikulum 2013. Secara rasional, perkembangan dari kondisi nyata berdasarkan hasil analisis konteks, kondisi ideal sesuai Permendikbud, potensi dan karakteristik SMK Handayani Banjaran, maka rasional dari rasionalnya yaitu tantangan internal, tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, karakteristik kurikulum 2013. Potensi dan karakteristik SMK Handayani Banjaran. Yang pertama, potensi SMK Handayani Banjaran, dan yang kedua adalah karakteristik SMK Handayani Banjaran. Rasio dari tantangan internal antara lain yaitu adanya reformasi pendidikan mengacu kepada 8 standar berdasarkan kurikulum 2013, yaitu standar proses, standar isi yang pertama, yang kedua adalah standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, dan poin kedua adalah perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk Indonesia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia Indonesia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.
Ini adalah rasio dari grafik perkembangan atau pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2010 hingga 2035, yang mana di 2045 ini jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 317 juta orang. Tantangan eksternal antara lain menjadikan yang poin pertama, globalisasi, masalah lingkungan hidup, masalah kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu investasi, dan transformasi pada sektor pendidikan, hasil time yang ke-10, program atau PISA, program for International Student Assessment PISA yang di tahun 2009 yang menempatkan Indonesia di peringkat 10 besar negara paling buncit dari 65 negara peserta PISA. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi siswa Indonesia terbelakang. Penyempurnaan pola pikir ini berdasarkan Permendikbud nomor 69 tahun 2013, kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. Penguatan tata kelola kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMK, yang dinyatakan bahwa pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar mata pelajaran, selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar mata pelajaran pendekatan kurikulum 2013 untuk sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut. Tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan. Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah, masyarakat, belajar, kondisi nyata berdasarkan hasil analisis konteks. Kondisi ideal sesuai Permendikbud. Kondisi ideal yang diharapkan tercapai di SMK Handayani Banjaran adalah terpenuhinya 8 standar nasional SMK yang diatur dalam lampiran Permendikbud nomor 34 tahun 2018 sehingga penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dapat tercapai. Dalam sistem pendidikan dasar dan menengah, acuan untuk melihat adanya kondisi menjadi kondisi internal didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan SMK yang sekaligus merupakan acuan dalam melakukan evaluasi diri, sedangkan kondisi eksternal didasarkan pada kondisi yang ada di luar lembaga yang berupa peluang dan tantangan termasuk tuntutan pemangku kepentingan yang terkait dengan standar pendidikan nasional SMK.
Potensi karakteristik SMK Handayani Banjaran. Potensi SMK Handayani Banjaran berada di daerah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kompetensi keahlian yang dimiliki diantaranya otomatisasi tata kelola perkantoran, teknik komputer dan jaringan, tata boga. Keberadaannya didukung oleh dunia usaha dan dunia industri, baik dalam pembelajaran maupun penyerapan lulusannya. Pembelajaran teori dan praktek tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi di dunia industri melalui praktek kerja industri di perusahaan-perusahaan yang relevan. Karakteristik SMK Handayani Banjaran. SMK Handayani Banjaran merupakan sekolah manajemen menengah kejuruan di Kabupaten Bandung yang memiliki kelompok keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, teknik komputer dan jaringan, dan tata boga. Dari berbagai potensi keahlian tersebut dapat disesuaikan dengan bidang keahlian yang dikembangkan berorientasi pada wilayah kerja teknologi, informasi, dan komputerisasi. Seni rupa bisnis manajemen. Dengan hadirnya kompetensi keahlian tersebut diharapkan dapat menyiapkan lulusan level junior siap kerja pada wilayah kerja masing-masing. Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Keputusan bersama 4 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan umum zona kuning, oranye, merah. Satuan pendidikan yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Satuan pendidikan di zona hijau, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan atau kantor pemerintah Kementerian Agama Kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya pada zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap. Masa transisi dan kebiasaan baru. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase sebagai berikut. Masa transisi 1. Berlangsung selama 2 bulan sejak mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar atau shift yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Masa kebiasaan baru. Setelah masa transisi selesai apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah zona hijau, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru. Pilihan bagi orang tua wali. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di zona hijau, orang tua wali atau peserta didik tetap dapat memilih melanjutkan BDR bagi anaknya. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan atau kantor Kementerian Kabupaten yang berada di zona hijau wajib menutup
kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah. Ketentuan khusus, peserta didik yang tinggal di daerah zona kuning, oranye, atau merah dan atau dalam perjalanannya ke dan dari satuan pendidikan harus melalui zona kuning, oranye, dan atau merah tetap melakukan BDR. Peserta didik yang berasal dari zona kuning, oranye, atau merah dan kemudian pindah ke zona hijau, tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Tata tertib SMK Handayani Banjaran. Yang pertama, tertib waktu, tertib berpakaian seragam dan kelengkapan umum, tertib belajar, tertib berpenampilan, berbicara, dan berperilaku. Kelima, tertib beribadah untuk siswa beragama Islam, tertib menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan. Ketujuh, tertib administrasi. Kedelapan, penutup. Ini adalah kegiatan MPLS sebelum pandemi COVID-19 yang dilaksanakan di lingkungan sekolah pada saat sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Ini adalah perwakilan dari industri pada saat MPLS memberikan arahan sehingga SMK Handayani atau sekolah bisa bersinergi dengan dunia industri untuk bisa mencapai ketersediaan dari atau sinkronisasi kurikulum dengan sekolah dengan kurikulum yang ada di industri. Ini adalah proses dari MPLS yang mana ini penyuluhan atau pengarahan dari Babin Kantibnas tentang keselamatan diri atau keselamatan berkendaraan pada saat ke sekolah. Ini kegiatan olahraga pada saat MPLS untuk bergembira bersama yang dipandu oleh Bapak Dodi, guru senior PJOK. Kegiatan masa orientasi kepramukaan dan latihan dasar kepemimpinan, yang mana masa orientasi kepramukaan itu setelah selesainya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan 3 hari di lingkungan sekolah, dilanjutkan dengan masa orientasi kepramukaan dan latihan dasar kepemimpinan di alam terbuka yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Kartika Yasmin Suri di Mekarjaya, Kaljasari, Kabupaten Bandung dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Juli yang dibuka langsung oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Triana Yulianti Alingkara SPD. Ini adalah upacara pembukaan. Ini adalah penyematan kepada setiap peserta calon siswa baru yang mengikuti kegiatan masa orientasi kepramukaan dan kedisiplinan siswa, merupakan perwakilan dari setiap jurusan. Ini adalah yang pertama perwakilan dari jurusan Tata Boga, yang kedua
perwakilan dari jurusan OTKP, yang ketiga adalah perwakilan dari jurusan TKJ. Ini masa kebersamaan pada saat pelaksanaan MOPK di Bumi Perkemahan Kartika Yasmin Suri Mekarjaya Arjasari Kabupaten Bandung. Dipandu oleh anggota OSIS. Nah, ini adalah persiapan dari kegiatan di pagi hari yang rencananya acaranya adalah outbound yang dipandu langsung oleh Bapak Miftah selaku pembina Ekskul Arimda. Ini adalah upacara penutupan MOPK atau penutupan masa orientasi pendidikan kepramukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Triana Yulianti Alingkara SPD. Ini adalah pada saat resmi atau penyematan bahwa calon siswa baru sudah resmi menjadi siswa SMK Handayani yang menggunakan pakaian seragam putih adalah perwakilan dari jurusan Tata Boga, dan ini adalah yang mengenakan jurusan atau pakaian jurusan OTKP. Ini adalah siswa yang mengenakan pakaian jurusan TKJ yang sudah resmi pada saat upacara penutupan MOPK dan latihan dasar kepemimpinan yang ditutup langsung oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Triana Yulianti Alingkara SPD. Ini adalah kegiatan dari tim Ekskul Sakseni yang sedang berpartisipasi pada kegiatan Disnatalis UPI Bandung. Alhamdulillah Sakseni kita diundang untuk menjadi peserta kegiatan Disnatalis UPI. Tugas yang harus dilaksanakan oleh peserta dari MPLS ini, buatlah resume materi profil sekolah menengah kejuruan Handayani Banjaran di kertas folio bergaris setelah mengikuti kegiatan MPLS ini dilaksanakan. Dengan catatan atau ketentuan, kertas folio bergaris harus hasil resume selama kegiatan harus dikumpulkan setelah jadwal MPLS selesai. Dan itulah semua materi yang disampaikan. Semoga ada manfaat dan menjadikan suatu ilmu bagi kita semua. Alhamdulillah sudah selesai, maka marilah kita sama-sama mencapai prestasi dengan sukses untuk menyongsong masa depan yang lebih sukses lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.